Orang-orang pergi ke barat, kita ikut-ikutan pergi ke barat. Orang-orang berkerumun di timur, kita ikut nimbrung berkerumun di timur. Orang-orang memilih jalan kebahagiaan dengan cara mendaki gunung, kita ikut-ikutan mendaki gunung. Kita ini nyaris menjadi manusia tidak berpikir. Apa yang menurut kebanyakan orang, apa yang menurut mayoritas orang itu sebuah kebaikan, kita ikut-ikutan tanpa berpikir apakah betul itu kebaikan, tanpa menganalisa apakah betul itu kebaikan. Ikut-ikutan kebanyakan orang. Kita nyaris seperti ikan yang mati, yang terombang-ambing terbawa arus dan tidak tahu akan kemana akhirnya kita berlabuh dan berhenti. Hidup itu harus melawan arus. Hidup itu harus punya prinsip. Apa yang menurut kebanyakan orang benar, oke, kita terima itu suatu kebenaran. Tapi kita cross check dulu dong. Ini benar menurut siapa? Ini benar menurut tradisi? Ini benar menurut Allah tidak? Ini benar menurut dari aspek akhlak tidak? Kita jangan ikut-ikutan. Harus betul-betul kita itu tasawur bitasdi sebelum menyatakan, memutuskan, memilih itu suatu kebenaran. Kita harus tasawur bitasdi, harus cross check dulu, harus analisa dulu. Agar kenapa? Agar kita tidak menjadi objek, agar kita tidak menjadi korban kedoliman seseorang, kedoliman suatu kelompok, kedoliman satu penguasa, kedoliman orang yang memiliki kepentingan terhadap kita. Kita harus tahu dong, mana kebajikan menurut umum, mana kebajikan menurut Allah, mana kebenaran menurut umum, mana kebenaran menurut Allah. Kita harus tahu dulu dalam konteks apa sesuatu itu benar. Kita harus tahu dulu dalam konteks apa hal itu benar. Benar kata siapa? Benar kata masyarakat umum apa benar menurut kita sendiri? Kita harus memiliki identitas. Kita harus memiliki filter yang baik dalam melihat, mencerna apapun yang kebanyakan orang itu dianggap suatu kenyataan, kebenaran. Dan kita tidak bisa dong menentukan ini kuning, ini merah, ini hijau. Kita tidak bisa menentukan itu kalau tidak memiliki ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, kesuksesan di dunia harus dengan ilmunya dong. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan, kesuksesan di akhirat harus dengan ilmunya. Wa man aradal huma, barang siapa yang menghendaki kesuksesan pada kedua-duanya, dunia dan akhirat, fa'alaihi bi ilmi, harus dengan ilmunya. Makanya PR-nya adalah jangan berhenti untuk terus mencari ilmu, jangan berhenti untuk terus upgrade diri. Gitu. Jadi kebahagiaan itu bukan ngumpul-ngumpul harta, tapi kebahagiaan itu dengan apa? Dengan menginvestasikan harta kita itu untuk wawasan kita, untuk pengetahuan kita. Masa kita mobil kebeli, rumah kebeli, ya, perusahaan di mana-mana. Masa Al-Quran nunggu
em, sumbangan dari masjid, ya beli atau Al-Quran yang ada terjemahnya ya. Kemudian kita beli itu apa namanya itu flash disk buat diisi video-video penjelasan dari ulama-ulama ahli tafsir. Ya kita beli bensin atau pergi kemana datangi ulama yang menurut kita ini ulamanya ulamaul akhirah, ulama yang betul-betul memiliki kualitas yang baik gitu dong. Jadi selama kita hitung-hitungan dengan kekayaan kita, selama kita mencintai dunia lebih dari apapun, dikumpul, mati tidak dibawa. Memikirkan nasib anak, bagaimana anak nanti kalau misalkan tidak disiapkan rumahnya, bagaimana masa depan anak nanti kalau tidak disiapkan ininya, kita sudah so tahu itu. Sok-sokan memikirkan nasib anak, kita saja diurus oleh Allah. Kita itu sebetulnya mental kita tuh sakit. Iya, sholat sih sholat, tapi sholat tidak menjadikan solusi bagi kita, karena kita pun tidak paham makna sholat, bacaannya sholat apa, hakikat sholat apa. Itu apa? Karena kita itu tidak tahu, karena itu malas belajar. Makanya pesan Buya satu, terus belajar. Jangan merasa sudah pintar, jangan merasa sudah tahu, jangan merasa sudah soleh. Bahaya kalau sudah merasa itu. Merasa saya sudah tahu, merasa saya sudah menjadi seorang ustadz, merasa saya sudah tahu banyak hal. Bahaya itu. Kita harus mengosongkan, ya, harus mengosongkan diri kita itu. Kita harus lebih banyak mendengar dari orang-orang yang lebih alim dari kita, lebih berakhlak mulia dari kita, lebih memiliki wawasan yang luas daripada kita. Kita harus banyak mendengar. Intinya kita itu harus betul-betul mencari ilmu. Pesannya kan sudah jelas, ya, bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu itu dari sejak buayan sampai ke liang lahat. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina walau bisin. Sudah jelas perintah-perintahnya, ya. Jadi pesan Buya hanya satu, kita jangan menjadi manusia seperti bangkai ikan yang terbawa arus air. Kemana saja air mengalir, kita tidak memiliki daya kekuatan, tidak memiliki energi, karena memang kita ikan yang mati, atau harus menjadi ikan yang hidup seperti ikan salmon. Ikan salmon itu sampai mahal di harganya. Karena apa? Ikan salmon itu tidak mengikuti air, tapi dia melawan arus. Karena dia memiliki energi yang besar untuk menghadapi tantangan hidup, karena dibekali dengan energi, dibekali dengan ilmu. Begitu dong. Tidak punya baju, sudah jelek bajunya, kita repot kan. Sampai ngutang kita ingin beli baju, ya. Tidak punya beras, kita repot. Sampai ngutang juga kita ingin beli beras. Tapi aneh, kenapa ini dia ada yang jauh lebih penting daripada sekedar pakaian badan dan kebutuhan perut, yaitu ilmu. Ilmu itu lebih penting. Kita bisa celaka, bisa selamat, itu tergantung ilmu. Nah, ini harus betul-betul kita itu memiliki sikap yang serius dalam belajar, ya. Jangan hanya ikut-ikutan gitu loh. Kalau kita tahu bahwa semangka ini manis, ya kita harus betul-betul udah membuktikan ini semangka manis ini betul apa enggak, ya kita belah semangkanya, kita makan semangkanya, gitu ya. Kita makan, betul enggak ini rasanya manis. Kita cari tahu kenapa
semangka ini bisa manis. Oh, ternyata semangka ini tumbuh di tanah yang subur dengan eh, kondisi cuaca yang bagus, dengan pupuk yang tepat. Akhirnya semangka ini bisa manis, berkualitas tinggi, menghasilkan rasa yang sempurna dengan nilai jual yang tinggi. Itu hanya baru buah semangka. Ya kita pun begitu, kita pun akan dinilai menjadi insan kamil, kita akan menjadi hamba terbaik menurut Allah. Kita akan Allah berikan amanah ya sebagai manusia yang bermanfaat bagi yang lain kalau kita itu berkualitas. Nah, cara berkualitas itu artinya kita harus diam di tanah yang subur dengan lingkungan yang bagus ya. Kemudian dengan pupuk yang tepat. Nah, ini tinggal di tanah yang gersang dengan lingkungan yang tidak baik, itu pensinaran mataharinya, dikasih lagi pupuk-pupuk yang tidak tepat ya. Pupuknya itu doktrinisasi, pupuknya itu manipulasi. Ya, itu kita tidak akan berkembang. Ya. Nah, itu perumpamaannya. Semangka yang punya nilai jual yang bagus itu semangka dari bibit yang bagus, ditanam di tanah yang subur dengan suhu, dengan penyinaran matahari, kelembaban udara yang baik, disiram dengan air yang tepat. Tidak boleh terlalu dingin airnya, tidak boleh juga terlalu hangat, harus tepat menyiram semangka itu. Kemudian dikasih pupuk yang tepat juga dan teratur. Begitu panen tidak ada hama. Begitu dibuka semangkanya, waduh manis, kualitas tinggi. Manusia pun begitu. Nah, ini makanya perintah Al-Quran, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun. Jadi jangan hanya sekedar dibaca, Yasin wal Qur'anul Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Jangan hanya sekedar dibaca, kita tadaburi dong. Maknanya apa ya? Kemudian kita pergi ke kebun atau tadaburi tanahnya ya, udaranya, airnya, daun-daunnya. Itu semua kan sebetulnya ayat-ayat kalam ilahi yang yang tersirat, itu perlu kita baca. Nah, ini diberikan kepekaan ya oleh Allah, diberikan sensitif ya kita itu terhadap lingkungan sekitar. Ini kan hasil pembelajaran. Kita harus belajar sensitif ya, harus belajar sensitif. Nah, bagaimana kira-kiranya kalau saya begini? Bagaimana kalau kira-kiranya kalau saya begitu? Kalau misalkan ada tempat mandi dua, yang satu airnya yang jernih, yang satu lagi airnya kotor. Masa iya kita mau mandi di air yang kotor? Atau pilih tempat mandi yang bersih. Nah, begitu. Jadi artinya PR-nya adalah wajib setiap hari kita itu harus belajar. Belajar apa? Ya belajar apapun yang akan menunjang kita lebih dekat dengan Allah, yang akan menunjang kita lebih bermanfaat diri kita itu bagi sesama. Nah, itu PR-nya itu jangan merasa diri ini sudah full. Kalau merasa diri ini sudah full dan tidak mau menerima, tidak mau mencari nasihat dari di luar diri kita, itu bahaya ya. Itu pesan Buya bagi sahabat-sahabat semua. Kita harus betul-betul mengevaluasi selama ini yang kita yakini satu kebenaran. Coba tanyakan lagi, itu kebenaran menurut kebanyakan orang apa kebanyakan menurut Allah? Itu kebajikan menurut
kebanyakan orang apa ini betul-betul kebajikan menurut Allah, kita harus tanyakan. Allah sudah membekali dalam diri kita itu ilham, alias kata hati kecil, ya, atau istilahnya intuisi ilham. Jadi kata hati itu tidak pernah berbohong. Nah, kalau kita menemukan anjing itu kan lumrahnya anjing itu menggonggong. Nah, kita lihat anjing menggonggong, kita tahu kan kriteria anjing kayak gimana. Satu menggonggong, yang keduanya itu makan tulang, ya, dan daging. Kemudian ya kriteria yang lain dari anjing, ya, kita lihat. Tapi kalau misalkan kita mendapati anjing itu berkokok kayak ayam, anjing tapi berkokok, oh, wah ini anjing bener nggak sih gitu, kita patut pertanyakan gitu. Jadi artinya kita harus betul-betul peka. Kita sudah dibekali oleh Allah itu hati kecil gitu, ya, intuisi itu ilham untuk menerima informasi dari Allah gitu. Pedoman bagi kita untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, ini kita tidak akan tahu hak dan batil, ya, kalau misalkan kita tidak memiliki kepekaan. Nah, kepekaan itu kan harus dilatih dengan cara belajar. Nah, takut saya itu belajar itu malah saya bikin sombong. Tidak apa-apa, belajar aja. Tapi kalau sudah terus belajar, ya, kalau terus-terusan sudah belajar, sombongnya pun nggak ada, ya. Belajar ilmu itu nanti akan dijelaskan semuanya, ya, ada yang jelas semuanya. Aduh, maaf ya, konsentrasinya buyar ini, juara minjem HP. Ya, baik. Kalau ada benarnya, kalau ada manfaatnya itu semata-mata mutlak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salahnya mandi. Nah, itu kalau ada salahnya itu mutlak karena kebodohan Buya, ya, karena kebodohan Buya. Nasihat ini sebetulnya bukan nasihat untuk teman-teman, tapi nasihat ini adalah nasihat untuk diri Buya sendiri, ya, gitu. Agar kalau misalkan Buya memberikan nasihat begini dan Johar tahu, ya, anak Buya, nanti kan dia ngomong, Buya kemarin ngomongnya begini di video, tapi bujayanya begitu, gimana, pengingat lah, ya, jadi sebagai teguran. Nah, itu baik rekan-rekan, hanya itu barangkali yang dapat Buya sampaikan pada kesempatan subuh ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.